Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini hari Sabtu ya, KPK gue nggak buka nih, Kago nggak buka dulu ya. Karena dikarenakan sekarang lagi musim yang namanya penyakit corona ya. Jadi kita lebih baik di rumah aja, jaga diri masing-masing. Karena kesehatan itu lebih mahal, Bray. Ya kan? Lu dengerin deh, Bray. Kata pemerintah ya kan, sekarang penyakitnya udah mulai banyak. Sebelum meluas, lebih baik lu tinggal di rumah aja, jangan kemana-mana ya kan. Istilahnya lu jangan sok jagoan deh, lu jangan sok kuat deh ya kan. Kalau udah kena mamam lu ya kan, kalau lu udah kena itu kasihan keluarga lu. Apalagi lu kalau mati nih, tadi gue ngeri banget lihat di TV, apalagi kalau mati itu lu dikubur itu nggak, tanpa ada acara pemakaman, tanpa ada orang tua, tanpa ada tetangga, tanpa ada saudara, lu dikubur ya udah kayak nguburin. Itu ya demi kebaikan kita semua ya, istilahnya kita, gue bukan ngajarin kita untuk takut, tapi kita jangan jadi sok jagoan lah gitu ya kan. Toh kita nyari aman dulu lah istilahnya kan. Kesehatan itu lebih penting, Bray. Kesehatan itu mahal, Bray. Jadi sebelum menyebar, sebelum datang itu alangkah baiknya kita mencegah lah ya. Istilahnya mencegah terjadinya ada penularan gitu. Soalnya kan kita nggak tahu. Apalagi gue ngewarung ya. Sebenarnya sih ya gue juga nggak mau tutup warung ya. Tapi gimana sih? Kalau gue nggak tutup, gue nggak enak juga sama Pak RW ya kan. Pertama ya gue ngerinya lu yang dateng atau ada yang lewat membawa virus corona, kita kan nggak tahu. Apalagi warung gue itu warung tempat orang-orang kumpul ya. Mungkin ya semoga aja dengan kita di rumah aja, semoga virusnya akan hilang dengan sendirinya, dan semoga kita bisa berkumpul kembali, Bray. Semoga kita bisa beraktivitas kembali, Bray. Semoga kita bisa mencari rezeki lagi, Bray. Semoga kita bisa sekolah lagi, Bray. Semoga kita bisa berkumpul lagi, Bray. Soalnya sekarang gue banyak ada slogan-slogan bersatu kita akan runtuh gitu. Tapi kalau bercerai kita akan baik-baik saja. Ya, jadi lebih baik ya kita sementara ya kita lockdown dulu lah. Jangan jadi warga nakal lah. Saya sebelumnya sih gue nggak sadar sih. Cuman gue baru sadar ternyata ini penyakit sadis banget, Bray. Ya pemerintah udah wanti-wanti, Bray. Tinggal dari kitanya aja sih. Atau istilahnya walaupun di rumah aja ya, semoga aja Allah ngasih rezeki ya, dengan menghilangkannya penyakit corona itu menjadi rezeki kita, Bray. Kasihan, Bray, warga saudara-saudara kita yang udah kena, Bray. Duh, gue ngeri banget kalau udah meninggal, Bray. Yang udah meninggal itu, Bray, jadi sedih gitu. Dikubur tapi nggak ada apa namanya ritual kubur orang Islam seperti biasanya, Bray. Jadi gue harap kita bisa selamat dari semua itu, Bray. Jadi intinya ya gue nutup Kago bukan berarti gue nggak butuh duit ya, Bray. Jujur gue butuh duit banget karena penghasilan gue tuh ya dari situ, Bray. Kalau nggak di mana ya, cuman kan istilahnya oke lah kita korbanin beberapa hari atau beberapa minggu demi apa modal kita next, istilahnya untuk kijang ke depannya, Bray. Ngerti gak sih lo maksud gue? Hah? Jadi kita nih sekarang ya lockdown dulu gitu, di rumah dulu. Jadi intinya lu berkorban untuk beberapa hari diam di rumah untuk modal kehidupan lu next buat panjang ke depan, Bray. Sekarang lu so-soan untuk keluar, so-soan gue kuat, gue main-main keluar, gue kerja, gue butuh duit. Toh kalau udah kena mamam lu, istilahnya kan. Lu berstop lagi, lu berhenti stuck gitu kan. Next kedepannya kan masih panjang jalan, berapa lu punya keluarga ya, mungkin lu masih muda, perjalanan masih panjang, lu belum istilahnya sekolah belum lulus atau kuliah belum lulus atau kerja lu, atau lu belum jadi naik jabatan, atau lu mungkin belum merit. Kalau lu masih pacaran ya kasihan lah ini gitu aja ya. Semua ulama pun menyarankan kita untuk berdiam di rumah, Bray. Ya kan, ulama-ulama kita udah memberikan informasi bahwa kita tetap diam di rumah, Bray. Oke, Bray, semoga kita bersadar diri jangan sampai seperti negara
kita lihat, kita badung, kita bandel ya. Oke Bray, bukannya gue nyeramain, gue cuma ngasih tahu doang nih Bray. Oke Bray, hanya itu saja yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Damai Indonesiaku, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada bala adalah mengajarkan kita ikhlas. Sebagaimana Abi Amir tadi menjelaskan melalui surat Al-Mulk, هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Inti daripada ujian bala bagaimana kita bisa menjadi hamba yang ikhlas. Memang apa yang kita hadapi membuat banyak tantangan. Ada orang berkata, saya hanya takut kepada Allah, saya tidak takut corona. Saya hanya takut kepada Allah SWT, saya tidak peduli apa yang terjadi. Perkataan ini harus kita fikirkan dulu. Apa yang kita bicarakan bisa menjadi hisab kita di hadapan Allah SWT. Kalau kita tidak mampu mengucapkan kata-kata yang baik, lebih baik kita diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Tidak ada hubungan antara iman dan takut ketika kita menghadapi wabah. Wabah kita menghadapi ada rasa kekhawatiran, rasa takut, itu wajar, manusia. Beda sama level takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tergantung dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan ada wabah ini membuat kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana apa yang kita hadapi, kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kita meyakini Allah mengirimkan ini karena mohon maaf banyak manusia yang cukup lalai. Banyak yang kita tinggalkan kewajiban kita. Banyak yang kita menjauh dari lingkungan keluarga kita. Banyak kita tidak menyempatkan berduduk bersama anak-anak kita, mengetahui persoalan anak kita setiap hari. Dengan kondisi yang seperti ini, mau tidak mau terpaksa kita diam di rumah. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang manusia untuk merubah diri butuh kepaksaan. Allah mengirimkan tentaranya, Allah mengirimkan ujiannya supaya memaksakan manusia agar sadar. Kadang-kadang manusia diberikan cara harus tidak mau sadar, diberikan peringatan berkali-kali juga belum mau sadar. Tapi ketika sudah datang wabah ini, jangankan kita sebagai umat Islam, seluruh dunia mulai sadar. Presiden China pernah berkata ketika menghadapi wabah ini, dia berkata kami menghadapi wabah syaitan. Perdana Menteri Italian dia berkata, kami tidak mampu mencari solusi di bumi, kami menunggu solusi dari langit. Cuba bayangkan, belum lagi negara Amerika. Mana negara-negara yang hebat? Mana negara-negara yang selama ini kita tahu mereka memiliki dahsyat kekuatan dalam kemajuan teknologi, mereka tidak mampu menghadapi penyakit yang begitu kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya agar seluruh manusia sadar dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita merasa diri hebat? Sampai kapan kita merasa diri mampu? Jangankan kita menghadapi musuh nyata bisa dia kita tidak mampu melawannya. Bagaimana kita menghadapi musuh yang tidak bisa kita lihat? Makanya jemaah sekalian, ini benar-benar dahsyat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita betapa kelemahannya manusia. Apapun kehebatan negara manapun, kemajuannya, alat perannya, kekayaannya, tidak bisa apa-apa. Kun fayakun qadarullah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita menghadapi musuh nyata,
menghadapi virus corona ini ada mengkencangkan seluruh dunia, bisa merusakkan, menghancurkan ekonomi, bisa membuat tantangan yang begitu luar biasa. Orang-orang yang susah bertambah susah, orang yang kakak, yang gaya bertambah kebingungan. Bagaimana Allah SWT menunjukkan, saya ketika melihat kondisi dunia yang lagi benar-benar menghadapi pertentangan yang sangat luar biasa dan sangat dalam, saya ingat firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bagaimana kalau terjadi di depan mata kita peristiwa hari kiamat? Bagaimana kalau bumi seluruhnya hancur? Bagaimana langit itu jatuh? Bagaimana berjatuhan bintang-bintang? Bagaimana Allah menghapuskan cahaya matahari? Bagaimana tenggelam bulannya? Dan bagaimana berubah suasana dunia ini dengan perintah Allah Subhanahu wa taala? Ini saja satu penyakit aja kita tidak mampu menghadapinya. Satu masalah yang menjadi sebenarnya pelajaran buat kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Anahlaku wa fina salihun?" Apakah kami bisa menghadapi wabah, menghadapi penyakit, menghadapi bala, menghadapi kebinasaan, membuat kita semua binasa, walaupun ada di tengah kita orang-orang saleh? Kata Rasulullah SAW, bisa jadi kami binasa, bisa kami jadi kurban, walaupun banyak di tengah-tengah kita orang-orang saleh. Tapi ketika kita menghadapi wabah seperti ini, dan ada orang yang meninggal dunia walaupun dia orang saleh, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat dan kesalihannya. Jamaah sekalian, waspadalah, dan kita harus tahu Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, dan Allah menyadarkan kita agar segera kita kembali sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Kembalilah kepada Allah. Insya-Allah saya yakin selalu ada jalan keluar dan solusi hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa yang